terutama untuk kanker payudara yang di sebelah kiri. Itu kan posisinya benar-benar di atas jantung. Nah, kalau kita radiasi kan radiasi ya di daerah situ ya, pasti kan di bawahnya langsung kan jantung. Nah, kalau kita bisa pasiennya tahan napas gitu, itu jadi jantungnya itu saat kita tahan napas tuh akan turun ke bawah. Betul. Jadi harapannya begitu ada gejala apa segeralah ke dokter supaya dengan kalau misalnya kita lebih awal bisa juga ditanganinya juga lebih cepat ya dok ya gitu. Jadi nggak perlu sampai lama gitu. Halo Sobat Sehat RSCM, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu di podcastnya RSCM. Saya Sri Firman bertindak sebagai host hari ini. Sebagai survivor kanker, saya tahu betul betapa beratnya perjalanan seorang pasien. Mulai dari proses diagnosa, pilihan pengobatan, efek samping, sampai dengan dukungan emosional yang tak kalah penting. Namun, saya juga menyaksikan langsung bahwa pengobatan kanker payudara saat ini sudah jauh berkembang, sehingga banyak harapan baru yang terbuka bagi pasien dan keluarganya. Hari ini kita akan membahas tentang pengobatan kanker payudara di masa kini. Apa saja metode yang tersedia, bagaimana peran teknologi dan ilmu kedokteran yang terbaru, serta apa artinya bagi pasien dan keluarga. Bersama narasumber yang sudah ahli di bidang kanker, yaitu Dr. Mayang Permata, spesialis onkologi radiasi konsultan. Apa kabar dokter? Baik, Ibu Sri, apa kabar? Dan apa kabar semua sobat sehat RSCM? Senang sekali saya bisa menyapa semuanya siang hari ini, apalagi ditemani nih sama Ibu Sri yang semakin kinclong setiap saat kita ketemu. Gimana Bu? Jadi nggak enak nih dokter. Dok, hari ini temanya luar biasa sekali ya dok ya. Dan pastinya banyak sobat RSCM yang pengen tahu. Dokter, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih perkembangan terbaru dalam pengobatan kanker payudara dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Oke, tadi sambil kita jalan ke sini juga Ibu Sri juga napas tilak ya Ibu. Ya ternyata dulu berobatnya udah 19 tahun Betul. yang lalu. Jadi memang sudah sangat banyak berubahnya. Dan pengobatan kanker payudara ini kalau dari sepenglihatan kami itu memang salah satu bidang yang sangat berkembang dengan besar dan pesat. Jadi kalau dulu misalnya pasien harus menjalani operasi-operasi yang besar dan pengobatannya itu sangat amat panjang di rumah sakit. Nah sekarang semuanya bisa jauh lebih presisi, lebih personal, dan juga lebih non-agresif sebetulnya. Nah artinya bagaimana? Bahwa pengobatan itu sekarang bisa lebih sesuai dengan karakter penyakitnya masing-masing. Karena setiap orang itu punya penyakit kankernya berbeda, nggak bisa sama gitu antara pasien A dan B. Nah itu sekarang jadi bisa lebih tepat sasaran. Misalnya dengan adanya pemeriksaan sesuai reseptor hormonnya atau HER2 profilnya, atau bahkan sekarang udah ada juga bisa ada pemeriksaan genetik gitu. Itu yang kita sebut dengan precision medicine, dan tentunya termasuk untuk bidang onkologi sendiri kita juga sebut precision oncology. Nah, hal ini berlaku untuk setiap komponen dari pengobatan kanker yang seperti kita tahu itu 3 pilar utamanya ya, bedah, radioterapi, dan terapi sistemik. Ini yang mencakup misalnya kemoterapi, terapi hormonal, dan lain-lain gitu. Misalnya dari sisi operasi gitu, mungkin kalau zaman dulu pasti orang taunya wah ini pasti payudaranya diangkat semua. Nah sekarang semakin banyak proporsi pasien yang sebetulnya itu tidak perlu dilakukan. Jadi operasinya bisa lebih minimal untuk mempertahankan payudaranya. Jadi juga tidak hanya aman, tapi pasien juga lebih nggak takut dan bisa tetap percaya diri. Nah misalnya lagi dari sisi radioterapi nih bidang kami, kemajuannya itu juga sangat pesat dengan adanya kemajuan teknologi di alat-alat radioterapi. Kita bisa menggunakan teknologi presisi tinggi. Jadi mungkin kalau yang pasien radiasi udah pernah dengar gitu IMRT, VMAT, dan yang terbaru untuk kanker payudara terutama kita menggunakan teknik yang namanya DIBH atau DIBH. Jadi itu adalah Deep Inspiration Breath Hold.
Jadi breath hold tuh kan tahan napas. Nah ini sebetulnya tekniknya sederhana tapi penting. Jadi misalnya terutama untuk kanker payudara yang di sebelah kiri, itu kan posisinya benar-benar di atas jantung. Nah kalau kita radiasi kan radiasi ya di daerah situ ya, pasti kan di bawahnya langsung kan jantung. Nah kalau kita bisa pasiennya tahan napas gitu, itu jadi jantungnya itu saat kita tahan napas tuh akan turun ke bawah. Jadi jauh antara target radiasi dan jantungnya gitu. Dan dengan teknik alat-alat sekarang itu sudah bisa tuh kita pantau pergerakan pernafasannya sambil berjalannya radiasi. Dan pasiennya bahkan bisa kontrol sendiri kapan radiasinya nyala dan mati gitu sesuai dengan pernafasannya. Jadinya radiasi itu tidak akan mengenai jantung atau minimal dibandingkan pakai teknik yang biasa. Sehingga tentunya toksisitas atau efek samping terhadap jantung di jangka panjang itu bisa ditekan sangat jauh gitu. Nah jadi sekarang ini pengobatan itu bukan hanya efektif untuk membunuh sel kankernya, tapi kita juga bisa mempertahankan kualitas hidup pasien sebaik mungkin seperti sebelum dia sakit gitu harapannya. Gitu ya Bu. Nah, selain mungkin kita yang ingin saya ceritakan juga dan sampaikan bahwa selain kemajuan teknologi, semakin kesini kita semakin sadar didukung dengan berbagai bukti bahwa pengobatan kanker payudara seperti kanker-kanker lainnya itu harus dengan pendekatan multidisiplin. Jadi pengobatan kanker payudara itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu macam dokter saja. Mungkin ini sih pesan penting yang ingin saya tekankan juga nih di ngobrol sama Bu Sri hari ini gitu. Bukan hanya pengembangan teknologi, tapi kita juga ingin menyampaikan pesan bahwa yang menangani itu harus banyak loh. Ada dokter bedah onkologinya, ya, ada dokter penyakit dalam yang onkologi medik, ada dokter onkologi radiasi seperti saya, ada dan tentunya masih banyak lagi ya. Mungkin Ibu udah pernah ketemu semua gitu ya. Ada patologi, radiologi, ada dokter gizi klinik atau ahli gizi. Bisa perlu psikiater, bisa psikolog gitu, dan juga misalnya ahli nyeri dan lain sebagainya. Belum lagi yang non dokter ya, jadi yang perawat, fisioterapis dan lain-lain gitu. Jadi semua itu punya peran yang sama-sama penting, dan tentunya kita tuh harus bersama-sama membicarakan setiap kasus pasien supaya keberhasilannya akan semakin tinggi. Wah, luar biasa sekali ya Dok ya. Jadi tadi dengan teknik sekarang mesinnya juga luar biasa ya Dok ya. Jadi tidak hanya selnya itu, tapi juga menjaga organ-organ yang lain supaya tidak terpapar oleh radiasi tersebut ya Dok ya. Begitu ya Dok ya. Betul. Jadi mesin yang terbaru yang sekarang ini. Selain itu mungkin tadi menarik sekali mengenai multidisiplin ya. Jadi ada dokter-dokter yang memang sekarang tuh jadi full team. Ya. Jadi nggak cuman dokternya ini sendiri bilang apa, dokter ini bilang sama, tapi semuanya sama. Luar biasa. Jadi ini adalah perkembangan yang cukup signifikan ya, maksudnya di tahun sekarang ini ya Dok ya. Jadi lebih banyak teman-teman, maksudnya pasien-pasien nggak usah ragu lagi terkait dengan pengobatan kanker. Baik dokter, banyak sekali nih Dok terkait dengan efek samping. Banyak yang nggak mau disinar karena efek sampingnya mesti begini dan mesti nanti gosong dan lain-lain. Apakah itu memang benar gitu, dan bagaimana perkembangan pengobatan sekarang dan mengurangi efek samping dokter? Oke, baik. Jadi memang seiring dengan perkembangan pengobatannya sendiri, perkembangan penanganan efek samping terapi itu juga sangat pesat. Jadi bukan hanya di bidang onkologi radiasi ya, radioterapi gitu. Tadi yang saya ceritakan kita bisa sangat minimal mengenai jantung misalnya. Selain itu misalnya paru-paru juga dosisnya bisa sangat kita tekan. Dan dengan teknik yang kita lakukan sekarang itu kayaknya udah hampir nggak ada Bu yang kulit yang gosong gitu ya. Jadi paling kulitnya hanya kemerahan sedikit gitu, dan dia sepanjang radiasi dan setelahnya pun bisa tetap beraktivitas seperti biasa gitu ya. Jadi sangat baik. Dan yang kita ikuti perkembangannya pun di bidang bedah dan sistemik terapi, kemoterapi, itu juga perkembangan penanganan efek sampingnya sangat baik. Jadi sebetulnya udah tidak perlu lagi khawatir akan efek samping yang berlebihan. Dan mungkin yang ingin saya tekankan juga Bu Sri gitu ya, dengan teman-teman survivor dan pasien, kadang karena yang diceritakan
mulut ke mulut kemana-mana itu kalau terjadi efek samping. Betul. Padahal kebanyakan pasien nggak kena efek samping, tapi kalau yang nggak kena kan dia nggak cerita ya, dia diem-diem aja. Jadi yang didengar sama orang-orang yang efek samping gitu. Nanti Padahal gosong loh. iya, padahal lebih banyak yang nggak kena efek samping gitu. Jadi kadang-kadang kita harus cari juga sumber berita yang benar, yang perspektifnya lebih luas, dan sebetulnya bisa nanya kemana itu tanyanya sebetulnya ke dokternya. Ya, ke tim medisnya gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan juga tentang efek samping ini, jangan takut nanya sama dokternya gitu. Jadi tanya gitu, dok kok kulit saya merah, kulit saya di sini lecet misalnya ya. Terus atau misalnya abis kemo atau apa kok saya mual atau apa, itu harus ditanyakan gitu. Ini saya bisa nggak? Komunikasi Perlu baik. komunikasi, harus ditanya. Betul. Jadi, gitu. Jadi pasien nggak boleh diem ya dok ya, jadi harus tanya. Nggak boleh diam, jadi harus tanya dan kasih tahu gitu. Kayak misalnya radiasi itu kan berkali-kali ya Bu, tapi kan kita selalu ketemu sama pasiennya gitu. Jadi jangan tunggu ditanya dulu gitu. Kita kan kadang nggak tahu, nggak bisa tebak yang ibu rasain kan gitu. Betul. Jadi benar-benar harus bilang, walaupun nggak ditanya bilang gitu. Saya kok ngerasa gini ya dok, ini normal nggak? Ini apakah ini efek dari radiasi atau hal lain gitu. Jadi kita bisa selesaikan bersama-sama gitu. Kalau radiasi dokter tadi sampaikan berkali-kali, jadi masing-masing kanker tuh beda-beda ya dok ya? Beda-beda. Bisa juga walaupun sama-sama kanker payudara, mungkin radiasinya bisa ada yang 30 kali, mungkin bahkan ada yang lebih, begitu? Bisa berbeda karena kita tentunya harus menilai case by case ya. Jadi setiap kasus ada yang perlu dosis tambahan, misalnya dia ada bekas operasinya, misalnya ada yang positif marginnya atau close margin, jadi ada perhitungan sendiri. Nah tapi ya itu tadi yang saya bilang, bahwa sekarang ilmu kedokteran udah semakin personal. Jadi saya nggak bisa samain nih Bu Sri 25 kali kok yang ini 30 kali gitu. Nanti bertanya-tanya sendiri jadi bingung. Betul. Gitu. Kadang-kadang pasien jadinya kok kamu banyak banget sih gitu. Nah, itu padahal harusnya bisa dikomunikasikan dengan dokternya gitu ya. Baik, luar biasa dok. Sampai sejauh ini pasien di Indonesia bisa mengakses pengobatan atau tata laksana kanker bagaimana dok, sejauh apa? Oke. Jadi kalau untuk masalah akses, keterjangkauan, sebetulnya ini juga menurut saya sangat banyak perkembangannya di Indonesia. Misalnya di bidang onkologi radiasi sendiri, radioterapi tentunya itu juga salah satu indikator lengkap atau tidak pengobatan kanker kan. Nah sekarang dengan adanya program transformasi dan juga akselerasi dari perhimpunan profesi, juga dengan Kementerian Kesehatan, dan juga tidak mengalahkan peran swasta dan sektor-sektor lain, bahwa sekarang hampir semua provinsi akan punya radioterapi gitu. Dan tentunya di kota-kota besar lebih lagi nih, udah lebih banyak sekarang center radioterapi dengan alat-alat yang baik gitu. Dan tentunya radioterapi itu bisa ditanggung oleh BPJS gitu. Jadi nggak usah khawatir, semua radiasi yang tadi berpuluh-puluh kali itu semuanya ditanggung oleh BPJS. Begitu juga dengan operasi dan kemo. Jadi pengobatan standar untuk kanker payudara sebetulnya tidak perlu khawatir lagi gitu untuk pembiayaan medisnya gitu. Jadi sebetulnya bisa Bu gitu, jangan takut untuk berobat karena takut misalnya mahal dan lain-lain. Kita asal kita urus rujukannya dengan baik, kan berjenjang BPJS memang ada prosesnya, tapi itu bisa diikuti. Jadi bisa ya. Jadi bisa. Mungkin pasien-pasien nggak perlu lagi takut, aduh nanti BPJS lama aku nggak ditanggung lah. Ini sekarang semuanya bisa ditanggung ya dok ya. Ditanggung. Dan untuk di rumah sakit seperti RSCM gitu, itu kan udah levelnya paripurna ya untuk pengobatan kanker. Dan tadi yang saya bilang tim multidisiplin itu juga itu diakses oleh seluruh pasien loh gitu. Walaupun pasien BPJS atau pembayaran umum, asuransi dan lain semuanya, tetap semuanya kita berpegang dengan pendekatan multidisiplin. Jadi semua pasien pasti kita bicarakan bersama-sama. Oke. Menurut Dokter Mayang, bagaimana dokter melihat masa depan pengobatan kanker payudara di Indonesia, dok? Apa yang kita bisa harapkan beberapa tahun ke depan? Baik, saya sendiri sih sangat optimis ya kalau untuk masa depan pengobatan kanker payudara. Kalau menurut saya, kita tidak kalah gitu untuk SDM dan teknologi, kita selalu mengikuti perkembangan di dunia gitu. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir nih masa depannya. Tapi yang saya ingin titip justru untuk Bu Sri, rekan-rekan survivor atau advokat
Dan tentunya untuk semua sobat sehat RSCM, bahwa kita tuh maunya adalah pemberdayaan masyarakat gitu. Mungkin kemarin Bu Sri udah ngobrol-ngobrol juga sama Prof Tati di episode sebelumnya tentang strategi dunia ya kan. WHO kan sekarang punya indikator-indikator yang cukup ambisius ya untuk kanker payudara, itu namanya Global Breast Cancer Initiative dengan 3 pilar indikatornya. Nah, saya ingin tekankan lagi gitu, walaupun di rumah sakit sudah tersedia semua fasilitas, alat yang paling canggih, dokter-dokternya sudah belajar dari seluruh dunia dengan pengetahuan dan skill yang gak kalah sama center-center top di seluruh dunia. Tapi kalau pasiennya gak datang ke rumah sakit, percuma ya. Jadi menurut saya kemajuan teknologi dan keilmuan medis harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat dan komunitas supaya kita sama-sama ketemu gitu. Jadi ilmu kita terpakai, fasilitas dan teknologi yang sudah disediakan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan terpakai untuk benar-benar menolong pasien-pasien Indonesia yang tentunya kita pengennya ketemunya di stadium dini ya. Itu pilar pertama JBCI, karena kalau stadium dini banyak sekali pilihan yang bisa kita kerjakan gitu. Sedangkan kalau udah terminal gitu ya, udah dying patient, itu nggak terlalu banyak yang bisa kita kerjakan. Betul. Jadi harapannya begitu ada gejala apa segeralah ke dokter supaya dengan kalau misalnya kita lebih awal bisa juga ditanganinya juga lebih cepat ya dok ya gitu. Jadi nggak perlu sampai lama gitu. Betul. Mungkin nanti juga akan ada sesi khusus ya tentang screening ya kan, karena tentu kanker itu nggak bisa kita tunggu ada gejala. Ada beberapa yang kita memang harus aktif mencari gitu ya. Tapi untuk sisi pengobatan sendiri gitu yang kita bahas yang ini, itu kan lebih ke kalau di WHO JBCI itu pilar ketiga. Jadi ya itu adalah complete treatment. Ya Bu, kita maunya setiap pasien itu berobat sampai tuntas. Jadi kalau memang kasusnya kata dokternya, ibu abis dioperasi misalnya mesti di kemo, abis itu diradiasi gitu, harapannya sampai tuntas dia selesai radiasi, jangan ada yang di skip, atau kadang-kadang soalnya suka hilang ya di tengah, takut gitu. Atau misalnya dia bilang kali nggak perlu lah, udah nggak ada nih benjolannya, udah dioperasi gitu, jadinya nggak berhasil deh kita. Betul. Gitu ya. Ada juga cuma sampai di kemo begitu sinar nggak mau gitu karena dengar informasi-informasi yang nggak benar ya dok ya. Betul. Jadi harapannya pengobatan kanker tadi tuntas gitu. Tuntas, betul, itu dia sih. Jadi untuk saya message-nya untuk masa depan itu sangat cerah, tapi ada prasyaratnya gitu. Prasyaratnya kita harus kerjasama bareng-bareng supaya semua yang kita upayakan dari berbagai pihak ketemu bareng-bareng mencapai target yang kita harapkan. Siap, luar biasa. Selanjutnya dok, apa yang bisa dilakukan keluarga untuk mendukung keberhasilan pasien kanker dok? Baik, kalau untuk keluarga atau caregiver ya, menurut saya itu perannya sangat luar biasa. Terutama di negara seperti Indonesia yang budayanya memang kita sangat mengurus keluarga kita gitu ya, beda sama negara-negara barat misalnya gitu. Dan yang harus dilakukan menurut saya sama sebetulnya seperti yang harus dilakukan pasien, yaitu memberdayakan diri sendiri. Pertama-tama dengan apa? Dengan pengetahuan. Jadi kalau sebagai pendamping atau keluarga orang yang sakit, kita juga pastikan kita punya pengetahuan yang akurat, yang benar, ya kan? Karena jadi kita juga bisa saling menenangkan sama pasiennya gitu. Kalau pasiennya juga udah stres, aduh aku kayaknya nggak usah deh radiasi lagi ya, nanti ini aku gosong kulitnya. Terus keluarga yang nemenin juga, ya deh nggak usah deh kayaknya gitu. Kata tetangga juga gitu kan nggak benar ya. Jadi harus sama-sama menguatkan, mendampingi dan ya mengupayakan supaya terapi itu bisa selesai gitu. Sebagai penutup dok, apa pesan yang ingin dokter sampaikan untuk para pasien dan juga caregiver agar tetap semangat menghadapi proses pengobatan kanker payudara ini dok? Oke, mungkin pesan dari saya untuk semua pasien dan keluarga yang sedang berjuang, perlu diingat bahwa kanker payudara itu bukanlah suatu akhir, bukan juga cerita horor, tapi ini adalah awal dari perjalanan baru yang bisa dilewati dengan baik.
Nah, tujuan kita bersama itu hanya satu, yaitu mengontrol kanker sebaik mungkin dalam waktu sepanjang-panjangnya dan juga memastikan kualitas hidup yang terbaik bagi pasien dan juga keluarganya. Jadi juga kita perhatikan keluarganya atau caregivernya juga jangan menderita ya. Dan yang tak kalah penting, yuk kita berdayakan diri sendiri, cari informasi yang benar, tanya pada dokter, perawat, atau tenaga medis yang ada, pahami penyakitnya, pahami pengobatannya, jangan takut untuk bertanya. Saya yakin dengan kesadaran, pengetahuan, dan kerjasama yang baik, kita bukan hanya bisa menyembuhkan satu pasien, tapi bisa membangun generasi yang lebih kuat dan sehat di masa depan. Luar biasa dokter. Jadi tadi ya pesannya jangan takut untuk bertanya gitu. Tanyalah kepada dokter yang sudah kita bisa cari informasinya supaya pengobatan kanker ini juga bisa tuntas gitu ya. Demikian bincang-bincang kita bersama narasumber hari ini. Kami harapkan informasi ini jangan berhenti di Anda. Silakan teruskan kepada keluarga, kerabat, dan sobat semua. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah.